7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Ati Setiawan. Saya dari Fakultas Ilmu dan Teknik Kelautan. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu transmisi tentang segitiga daya. Yang pertama adalah pengertian daya. Daya adalah sejumlah energi listrik yang dikeluarkan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ini bawah ini adalah keterangan dari rumus daya. P sama dengan daya, V sama dengan tegangan, I sama dengan arus. Rumusnya daya adalah P sama dengan V kali I. Daya mempunyai beberapa tiga macam, yaitu yang pertama daya aktif atau daya nyata, real power. Daya aktif adalah suatu daya yang sesungguhnya terpakai untuk melakukan kerja terhadap beban atau merupakan daya yang sesungguhnya yang dibutuhkan beban. Daya ini digunakan untuk mengubah suatu energi listrik menjadi sebuah energi lain. Misalnya ada sebuah lampu di mana ada konversi energi listrik yang menjadi energi cahaya. Suatu dari daya reaktif adalah watt, dan daya aktif ini bisa terjadi pada beban induksi maupun beban resistif. Ini ke atas. Ya. Yang kedua adalah daya reaktif. Daya reaktif adalah sebuah daya yang terserap untuk membentuk peta magnet. Daya ini ditimbulkan oleh beban induksi seperti transformator, motor, dan lain-lain. Beban induksi disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan yang digunakan untuk membangkitkan medan magnet agar peralatan listrik dapat bekerja dengan baik. Suatu dari daya reaktif ini adalah VAR atau volt ampere reaktif. Contoh menyalakan kipas, contohnya adalah saat kita menyalakan kipas angin dan pompa air, yaitu lilitan dan kumparan untuk mengaktifkan peta magnet agar menyala. Jadi fungsinya ada daya reaktif ini adalah seperti yang berada di daya kumparan medan magnet yang ada di dalamnya, seperti pompa air dan kipas angin. Yang selanjutnya adalah daya semu. Daya semu sendiri merupakan keseluruhan kapasitas daya yang belum terpakai ya. Kapasitas daya ini disebabkan oleh yang disediakan oleh PLN dengan satuan volt ampere pada persamaan segitiga daya. Bisa dilihat pada daya semu ini tidak terdapat COS. Tentunya saluran transmisi dari pembangkit gardu induk dan saluran distribusi untuk konsumen. Yang di bawah ini adalah contoh daftar urutan daya listrik yang disediakan PLN. Ini adalah rumus segitiga daya ya. Pada listrik satu fasa, P sama dengan V kali I kali COS. S sama dengan V kali I. Q sama dengan V kali I sama dengan sin kali sin. Terus selanjutnya yang pada listrik 3 fasa, P sama V per akar 3 V kali I kali COS. S V kali I kali akar 3. Q sama dengan V kali I sin kali akar 3. Agar lebih memahami proses tersebut, saya akan menganalogikan seperti sebuah minuman bersoda. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Jadi pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa daya aktif merupakan daya yang dengan daya sebenarnya yang terpakai. Daya semu merupakan daya yang belum terpakai, yang mana disediakan oleh PLN. VA. Daya reaktif merupakan kerugian yang disebabkan oleh beban itu ya, seperti
Jadi contohnya seperti yang gambar yang ada di samping ini ya teman-teman. Ini jangan contoh, tapi jangan minum juga ya. Selanjutnya adalah faktor daya. Faktor daya sendiri atau power factor COS merupakan satu nilai yang disebabkan oleh adanya kerugian daya. COS ini merupakan perbandingan dari daya aktif atau daya yang sebenarnya terpakai dengan daya semu. Total keseluruhan daya COS pada instalasi satu fase biasanya disebabkan oleh 0,8, kan tidak akan jauh dari nilai tersebut. Ini adalah contoh gambar ya, daya semu. Sekian daya semu. Ini teman-teman, daya nyatanya watt ini. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.